teman-teman semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillahilazi an'amana bi ni'matihi imani wa Islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Yang terhormat Kak TNI yang sudah hadir pada malam hari ini sebagai pengurus dari MMC juga, dan Akhwat Tifilah yang sudah menyempatkan waktunya untuk malam hari ini. Mungkin langsung saja Wesi izin share screen juga di sini sedikit berbagi ilmu. Baik, di sini Wesi mau membahas tentang siapa yang nggak mau jadi orang rata-rata. Nah, di sini Wesi kutip juga di dalam buku Ahmad Rifai Irfan, mungkin dari teman-teman Akhwat Fitila mungkin sudah tahu dengan buku ini gitu. Jadi sedikit Wesi ingin mengupas di sini tentang sedikit isi bukunya. Nah, yang pertama itu mungkin menurut teman-teman semua, siapa orang yang paling butuh pertolongan dan motivasi? Di sini apakah orang yang punya utang yang sangat besar, pemuda yang lahir di keluarga miskin atau untuk sekolah saja harus sambil bekerja, atau orang yang sekian kurang mungkin dari segi ilmunya, ia disekolahkan sampai dibully dengan teman-temannya, atau anak muda yang berkali-kali jatuh dalam bisnisnya, atau anak muda yang pengangguran yang sering menjadi bahan gunjingan masyarakat. Nah, di sini kenapa di sini Wesi bahas siapa yang nggak mau jadi orang rata-rata? Ya, kita semua tidak akan mau menjadi orang rata-rata. Jadi di sini jangan mau jadi orang rata-rata. Salah satu di sini masalah yang Wesi hadapi secara pribadi, mungkin di sini lebih kayak sharing aja sih rekan-rekan semua, yang mana Wesi sendiri termasuk orang yang introvert, yang mana hasil psikotes psikologi pun menunjukkan seperti itu gitu. Wesi kalau untuk berbicara di depan umum termasuk orang yang nggak berani. Waktu sekolah itu disuruh untuk berbicara di depan umum dan lainnya itu termasuk nggak berani. Lebih senangnya menyendiri, tidak nyaman jika terlalu banyak bersosialisasi. Tapi lama-kelamaan ada seorang guru yang memotivasi untuk kamu bisa gitu. Belajar dari hal-hal kecil untuk seperti MC di acara, upacara, dan lain sebagainya gitu. Nah, kenapa di sini orang rata-rata ini seperti yang Tracy sampaikan di slide juga, menurut rekan-rekan siapa sih yang butuh pertolongan dan motivasi? Nah, kalau dalam buku Ahmad Rifai Irfan sendiri, rata-rata yang 5 ini bukan orang-orang yang butuh pertolongan dan motivasi. Mereka memang butuh, tapi bukan orang yang terlalu butuh untuk dimotivasi juga. Nah, di sini adalah siapakah mereka adalah orang yang rata-rata. Orang yang rata-rata di sini yang mereka menganggap diri mereka itu di saat antara dibilang pandai, tidak terlalu pandai, dibilang bodoh, tidak bodoh ya, dibilang kaya, tidak kaya, dibilang miskin, tidak miskin. Nah, mereka antara rata-rata di sini. Nah, rata-rata di sini mereka itu harus punya dorongan, namun mereka itu lebih layak untuk ditolong. Namun yang lebih butuh pertolongan di sini dan motivasi adalah orang yang tergolong orang yang biasa, orang yang hidup dengan kondisi hidup yang biasa-biasa saja, ini yang paling butuh dorongan untuk mengubah hidupnya. Nah, mengapa? Karena mereka seringkali masuk menjadi manusia yang nyaman dan tidak punya strong will dalam hidupnya, dan juga tidak didorong untuk segera berubah gitu. Nah, di sini tuh orang yang biasa atau tergolong pertengahan ini tidak cukup kaya, seperti yang saya sampaikan tadi, juga tidak cukup miskin, tidak pandai, dan juga tidak
misalnya dikasih modal besar antara iya atau tidak, nah seperti itu. Nah di sini untuk bagaimana sih cara kita melihat ataupun mendorong mereka, misalnya nih di waktu sekolah, ada teman alumni antara teman yang udah sukses, ada teman yang sudah berkeluarga dan lainnya. Nah, ada rekan-rekan yang bertanya seperti ini, "Hebat ya, si Ani sekarang sudah menjadi pengusaha sukses, udah punya banyak, apa namanya, cabang di sini, di situ, untuk usahanya sendiri." Nah, orang rata-rata ini dia bisa ngomong ke diri dia seperti ini, "Ya jelas dia sukses, kan modalnya orang tuanya." Nah, seperti itu. Nah, di saat ada lagi nih yang lebih sukses lagi, apa, dia, udah penghasilannya banyak dan juga bisnisnya berkembang di mana-mana. Dia bilang, "Ya wajar, bapaknya kaya, modalnya juga gede," yang seperti itu. Nah, jadi orang rata-rata ini, mereka itu mempunyai dalil sendiri, terhadap diri mereka. Jadi mereka, stagnan di mana posisi mereka ternyaman di sana gitu. Kalau mungkin kita lihat dari lingkungan kita, beberapa banyak orang yang tergolong sangat kaya, lalu berapa orang yang tergolong sangat miskin. Nah, dibandingkan dengan sisanya yang kaya, kaya tidak, miskin juga tidak, mereka hanya rata-rata. Kalau di sekolah ataupun tempat kita bekerja atau kampus, berapa sih orang yang sangat pintar dan berapa juga orang yang sangat, eee, bukan bodoh ya, maksudnya tuh EQ-nya lebih di sedikit menengah, dibandingkan yang pintar. Dia tidak pintar dan juga tidak, eee, kekurangan sekali dengan ilmunya. Nah, kalau di kampus, indeks prestasi yang kumlot kita lihat, misalkan beberapa, IPK yang di bawah 2 ataupun yang dibandingkan dengan IPK yang pertengahan, maka akan kita dapati jumlah rata-rata ini hampir selalu mayoritas. Nah, jawaban di sini ini bagaimana sih, eee, bagaimana agar hidup penuh petualangan, berlimpah prestasi, dan meninggalkan jejak. Maksudnya di sini adalah salah satu mindset yang menurut Wesi juga harus ditanamkan dalam benak kita adalah dengan tidak mau menjadi manusia yang rata-rata. Jangan pernah ingin menjadi orang yang biasa saja karena penduduk bumi terlalu banyak juga di dunia hanya untuk mempertahankan orang-orang yang biasa. Dunia juga punya waktu untuk memperhatikan orang yang hidupnya rata-rata. Nah, di sini selanjutnya itu siapa sih manusia yang rata-rata ini? Lantas siapa yang disebut sebagai manusia rata-rata? Mungkin ada banyak definisi, tetapi WC mengutip juga dari salah satu yang diungkapkan oleh W.J. Brown dalam bukunya Dasar-Dasar Sukses Anda. Brown itu mengemukakan bahwa manusia rata-rata adalah manusia yang gampang merasa puas asal mereka bisa tetap hidup. Seperti itu. Jadi mungkin selanjutnya yaitu ciri orang rata-rata. Ciri orang rata-rata di sini yaitu takut jadi yang pertama. Yang pertama yaitu ia tidak punya keberanian untuk memulai hal baru di lingkungan dan komunitasnya. Ia lebih memilih menjadi pengekor daripada pelopor, tidak punya keberanian untuk menjadi pribadi yang pertama kali mencetuskan dan beraksion dalam hal positif. Nah, yang kedua yaitu enggan jadi yang terbaik. Enggan jadi yang terbaik ya kalau di saat mereka bekerja ataupun kuliah misalkan, udah kuliah, pulang, kayak gitu, apapun hasilnya terserah nanti gitu. Untuk bekerja pun seperti itu, apa yang dikasih tugas, selesai, nanti maksimal nggak maksimal itu tidak terlalu mereka pikirkan. Terus, apakah orang rata-rata tak mau menjadi yang terbaik? Mereka mau jadi yang terbaik, tapi mungkin di sanalah mereka butuh dorongan dan motivasi dari orang-orang di sekeliling mereka seperti itu. Selalu ingin seperti orang kebanyakan. Maksudnya di sini ada beberapa hari yang lalu sebuah topik yang tren juga di media sosial, yaitu yang mengungkapkan seperti ini. Orang lain bisa, kenapa harus saya? Nah, itu banyak teks itu yang digunakan oleh para remaja. Padahal itu kalau menurut Wesi pribadi, di saat
dia bilang orang lain bisa, kenapa harus saya? Nah, kan banyak filosofi juga yang mengatakan orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa? Nah, karena beberapa hari tren juga itu, makanya salah satu WC angkat juga dengan tema ini. Satunya. Di sini itu padahal itu bisa menutup diri kita untuk bisa berkembang. Contohnya di sini misalkan eh, kita punya basic mungkin di hal lain. Misalnya, contohnya WC pribadi, WC alumni dari akuntansi misalnya. Nah, dari akuntansi. Nah, di sini ternyata WC nggak tahu WC bisa ditempatkan, WC pernah bekerja di bagian marketing, padahal nggak ada sangkut pautnya dengan marketing sendiri gitu. Nah, ternyata dengan kita belajar, kita cari tahu, ternyata kita bisa gitu. Ternyata kita bisa. Nah, ada juga yang mengatakan saya bisa fokus sama apa yang menjadi top score dalam diri saya, apa yang menjadi poin plus dalam diri saya. Biarkan mereka lakukan apa yang harus mereka lakukan. Sebenarnya itu tidak. Kita tuh harus berkembang. Jadi dengan itu kita tahu kalau kita tuh enggak di situ-situ saja gitu. Terus selalu ingin seperti orang kebanyakan, tidak suka perubahan. Nah, mereka itu di saat ada perubahan tidak bisa menyesuaikan dengan lingkungan yang ada, takut diberi tanggung jawab juga, takut diberi tanggung jawab besar, merasa tidak mampu untuk melakukan dan mengemban tanggung jawab yang diberikan. Selanjutnya itu ingin hidupnya selalu santai, santai, kebanyakan santai di sini itu tidak maksudnya di dalam zona nyaman mungkin ya, dalam zona nyaman, tuh tidak punya target hidup yang tinggi, mungkin ya udah gini, udah dapat penghasilan segini, udah segini. Tapi kalau seandainya milenial sekarang mungkin lebih, oh, udah segini apa ya, bisa penghasilan tambahan, mungkin seperti itu. Terus takut dianggap berbeda. Takut dianggap berbeda di sini mungkin mereka lebih di saat mereka punya ide dan wawasan, di saat mereka punya apa sebuah karya, tidak berani untuk menampilkannya, dan ditakut dianggap berbeda di saat mereka misalnya punya ilmu yang harus dikemukakan di depan umum, dianggap nanti dibilang so alim dan lainnya, mungkin seperti itu. Jadi bisa dianggap berbeda juga. Nah, orang rata-rata memilih untuk menghindar semua resiko yang bisa membuatnya dianggap asing di lingkungannya, mungkin seperti itu. Terus masih muda berprestasi berlimpah. Nah, di dunia cuma sekali, berprestasilah yang tinggi. Jadikan prestasi di dunia sebagai media uh, untuk menginspirasi sesama dan melejitkan pengabdian diri kepadanya. Itu isi kutip dari buku Ahmad Rifai Iripan juga. Nah, jangan enggan bercita-cita. Kualitas manusia ternyata sangat dipengaruhi apa yang menjadi cita-citanya di sini. Terus jangan gengsi, berbuat baik, percaya dirilah dengan tindakan-tindakan yang baik bagimu, jangan dekati apa yang tak menguntungkan masa depan kita. Maksudnya ada banyak godaan yang senantiasa menyapa, tapi bagi calon pribadi besar, rayuan dan godaan di masa depan atau masa muda justru adalah tantangan yang cukup menarik dan membedakan pemuda hebat dengan yang biasa saja adalah dari cara mereka mengendalikan dirinya. Itu kata-kata yang sangat Wesi suka juga dalam buku Ahmad Rifai ini. Terus tulis target-target yang akan kita lakukan. Jika ada peluang berprestasi, bergegaslah. Misalnya, contohnya untuk rekan-rekan atau teman-teman semua yang sudah selesai untuk studi mungkin di S1 ataupun mungkin yang masih dalam jenjang bangku sekolah. Nah, mungkin di sini nih jika ada beasiswa untuk S1 langsung dicatat tanggalnya, belajar, mungkin bisa kita ambil peluang yang ada. Ataupun untuk yang teman-teman yang sudah selesai studi S1-nya, ada nih beasiswa S2, mungkin lebih bertegas lagi, seperti itu. Terus jangan pernah berhenti mencoba hal baru yang berpeluang menghebatkan kita. Nah, contohnya mungkin seperti kita ikut seminar yang ada, kajian, dan juga lainnya gitu. Buang semua kebiasaan jelek yang selama ini kita lakukan, terus pilih sahabat yang mendukung tercapainya impian kita dan bergeraklah menuju prestasi. Nah, di sini mungkin untuk sedikit motivasi Wesi juga, mengapa Wesi mengangkat tema ini juga dan suka juga dengan bukunya. Berawal dari seperti cerita sebelumnya, mungkin
sekian introvertnya juga, tidak pernah ketemu orang-orang hebat sebelumnya. Waktu pertama kali, sharing WC di sini ya, izin Kak, Kak Leri. Eee, Awal pertama WC kerja itu interview kerja WC nangis gitu kan. Nangis dikarenakan, ditanya tentang berawal mungkin dari sekolah, "Wih tamat sekolah, kuliahnya di mana, lanjutnya ke mana?" Entah nggak tahu kenapa langsung aja dibilang kayak gitu, langsung nangis, entah kenapa, mungkin Wesi mikirnya tuh, "Ya Wesi kayak gini, masa iya mungkin nggak ya nanti tuh kuliah?" Mungkin kayak gitu. Nah, di saat udah kuliah, masuk jenjang dunia pekerjaan, nah di waktu interview ditanya juga, "Nanti itu kayak mana? Wesi kerja untuk apa?" Ya benar untuk keluarga dulu, untuk diri sendiri dulu gitu kan. Nah pas ditanya itu nggak tahu nangis saja gitu kan. Terus, jadi itu menjadi pengalaman juga untuk bekerja dan ternyata di salah satunya cerita Wesi juga di sini, dalam tempat pekerjaan yang sekarang Wesi termasuk dari semua rekan-rekan yang bekerja di perusahaan sekarang, WC termasuk salah satunya dari universitas swasta, selebihnya itu dari negeri untuk yang bekerja. Tapi alhamdulillah dari rekan-rekan semua itu WC bisa menunjukkan kalau WC bisa kayak gitu. Nah, alhamdulillah dengan proses dan juga bantuan dari orang-orang yang dekat Wesi bisa melalui itu semua untuk jenjang karir alhamdulillah cukup baik, kayak gitu. Jadi ibaratnya Wesi nggak mau loh jadi orang rata-rata gitu. Wesi harus bisa, kenapa orang lain bisa, Wesi tidak, kayak gitu. Bukan berarti, dengan beberapa hari tag yang lagi rame juga orang lain bisa, kenapa harus saya, bukan seperti itu. Tetapi Wesi benarkan kembali, orang lain bisa, kenapa saya tidak bisa, seperti itu. Terus juga, alhamdulillah juga di sini sudah Wesi nggak ada ilmu juga di bagian marketing juga, sekarang sudah menjadi, apa namanya, leader pun di bagian marketing ataupun customer service. Mungkin nanti, bisa Wesi sharing juga untuk ilmu bagaimana sih, kebetulan Wesi kerjanya di pusat pengembangan SDM, nanti bagaimana sih, teknik telemarketing ataupun marketing dalam berbisnis dan lainnya, insya Allah di lain kesempatan, akan Wesi coba untuk, berbagi sedikit ilmunya juga. Mungkin itu saja yang bisa Wesi sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wesi kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.